Mas. Astagfirullah, apa, Bok? Astagfirullah. Apa, Mas? Ratusan ada kali itu ya. Hah? Ih, Gimana mundur aja gimana? Kalau belum aman pindah aja mendingan. Seperti apa? Bebek barbaris itu. Warna putih. Mas, bahaya nggak Mas? Mending pindah Mas, mumpung masih ini Mas. Sini kok, jalan terus semua. Hah? Lewat doang sudah. Iya lewat tuh. Dari ujung sana tuh. Ini baru astagfirullah ribuan mungkin ini. Arahnya ke sana Mas, Mas. Ada ke sana tuh. Ih, bahaya nggak Mas? Ini mending pindah lah ya, Wan, yo. Pindah aja mending. Coba komunikasi kok. Siapa? Sap. Tuh kan Mas Jen. Assalamualaikum. Salam, manusia. Ada apa kalian memanggilku? Saya lihat rombonganmu begitu banyak melintas ke atas sini. Sebenarnya apa yang sedang kau lakukan untuk malam hari ini? Sebelum kau bertanya, alangkah baiknya kau memperkenalkan dirimu terlebih dahulu. Nama saya Ganang. Baiklah, akan aku ceritakan. Dan sebelum itu, perkenalkan, namaku Babas. Babas. Hah? Babas. Jadi ini satu dari sebagian dari kelompok itu mungkin. Saya rasa kau sangat bersedih. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirimu? Benar, kau tahu diriku sedang risau. Baiklah, akan kuceritakan kepadamu. Aku dan kelompokku telah diutus untuk menyebarkan suatu penyakit. Astagfirullah. Bahaya nih Mas. Untuk sekelompok manusia yang berbuat zolim. Akan tetapi, setelah penyakit itu kami sebarkan, ternyata banyak manusia yang tidak tahu apa-apa. Mereka terkena imbasnya karena melihat penyakit yang sangat mengerikan. Karena mereka ketakutan, panik, sehingga merasuk dalam benak dan pikirannya, yang mengakibatkan mereka tertular, lalu meninggal dunia. Maka jangan pernah kalian menghadapi sesuatu atau melihat sesuatu yang mengerikan, kalian panik atau ketakutan ataupun sadidah. Apa itu? Manusia akan kuberitahu sesuatu kepadamu. Jika kalian melihat sesuatu, kelompok yang tadi saya bicarakan, alangkah baiknya hilangkan rasa ketakutan itu. Karena ketakutan adalah separuhnya penyakit. Dan ketenangan adalah separuhnya obat. Jadi jika kalian berhati tenang, maka apapun yang ada di diri kalian akan melindungi kalian. Karena itu sebagian dari obat. Dan perlu kalian tahu, jika kalian terkena sakit, maka bersabarlah. Karena itu adalah awal dari kesembuhan. Terus saya ingin bertanya padamu, mau kemanakah dirimu rombongan seperti itu? Kami mau bergegas pulang. Apakah sudah selesai tugasmu? Seharusnya tugas ini sudah selesai.
Akan tetapi semakin banyak manusia yang tidak tahu apa-apa malah terkena imbasnya. Karena dari rasa kepanikan itu yang menyebabkan banyak kematian. Bukankah di tempatmu banyak orang yang meninggal dunia? Ya, ini memang sedang banyak banget. Maka ingatlah perkataanku. Sudahlah manusia. Aku mau kembali. Mungkin kau bisa belajar dari perkataanku. Ya, terima kasih banyak. Salam. Ya. Salam. Masih. Baik teman-teman, ada gerombolan makhluk ya yang melintas ini, dan salah satunya tadi makhluk yang komunikasi dengan saya bahwasanya dia diutus untuk menyebarkan suatu penyakit ya teman-teman ya. Akan tetapi dia itu merasa bersedih karena dia itu diutus hanya untuk sekelompok, akan tetapi imbasnya itu malah kemana-mana ya. Jadi karena rasa takut itu teman-teman, jadi gimana penjelasannya ya? Hanya menyebarkan untuk satu kelompok, yang terkena malah semuanya, karena yang lainnya itu didasari oleh rasa panik dan ketakutan. Zodiak apa ya? Apa? Saidah apa? Zodiak kok. Saidah. Saidah. Ketakutan yang berlebihan. Itu pelajaran teman-teman, jika memang ada hara-huru apapun, tolonglah jangan panik, karena kepanikan adalah Panikan separuh dari obat, separuh dari penyakit, dan ketenangan separuh dari obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Pelajaran Bermanfaat itu. Pelajaran banget, praktek mah. Aku nggak ngatain zodiak. Oke teman-teman ya, luar biasa pelajaran kita semua. Kita lanjut ya. Gini bang, saya lagi senang-senangnya megang kamera kok. Yang belum sholat silahkan teman-teman bersolat dulu. Jojol bodongik, wah. Karena sholat itu menimbulkan sebuah ketenangan. Nah, dari ketenangan itu kita akan secara tidak langsung mengobati apapun yang ada di dalam tubuh kita. Allahumma Amin. Sini Pak, sini lah. Sebelumnya saya memohon maaf karena kehadiran saya mengganggu perjalanan ke sana. Akan tetapi saya pikir ini lebih baik. Mawas lah. Karena sebelum kisah mencapai lembah alangkah baiknya jika saya menyampaikan kabar yang telah saya dapat. Interaksi. Sebelum saya menyampaikan segala halnya, akan saya ceritakan terlebih dahulu tentang sejarah terbentuknya lembah Sumer. Baiklah, akan saya dengarkan. Alhamdulillah. Monggo. Saya mendapatkan sejarah ini karena saya telah berhasil menyusup ke dalamnya. Kurang lebihnya seperti ini kisah. Dulu lembah Sumer dibangun oleh sosok makhluk yang luar biasa kuatnya, kejam terhadap seluruh makhluk. Makhluk itu bernama Sangkarpati. Dengan kekuatannya itu, dia membangun sebuah tempat berkumpul para makhluk-makhluk yang ingin menyesatkan manusia maupun golongan mereka sendiri. Lembah itulah tempatnya. Lembah Sumer memiliki masa kejayaan yang lama. Dan masa kejayaan itu ditandai dengan berdiri kokohnya patung di tengah-tengah lembah Sumer itu. Seperti kabar yang sering terdengar, lembah Sumer ketika dihadapkan dengan sebuah masalah, maka patung itu tiba-tiba
kepala dan badannya terpisah. Dan ketika keadaan di Lembah Sumereh mulai membaik, maka tiba-tiba pula patung itu kembali menyatu dengan kepalanya. Di sini yang perlu saya tegaskan, setelah lamanya Lembah Sumereh dipimpin oleh Sangkarpati, tiba saatnya Sangkarpati meninggalkan tempatnya. Dan dia memiliki 2 makhluk kesatria. Satria? Makhluk kesatria pilihannya. Satria Bajaringan apa? Satria FU. Kurang tepat Kisana. Kedua satria itu adalah Dirya Wilaga dan sahabatnya Larik Jaya. Karena perebutan kekuasaan itu, sejatinya Dirya Wilaga bukanlah sosok makhluk yang kuat. Akan tetapi dia dipercaya oleh Sangkarpati untuk memegang patung itu. Sehingga kekuatan yang besar yang ada di diri Dirya Wilaga sejatinya adalah kekuatan dari Sangkarpati. Akan tetapi, sebelum Dirya Wilaga mencapai amanah itu, dia melakukan kecurangan di sana. Kecurangan terhadap sahabatnya, Larik Sanjaya. Dia membuat kabar palsu terhadap Larik Sanjaya ketika dia akan dilantik menjadi pemimpin pada saat itu. Larik Sanjaya ditipu seolah-olah Larik Sanjaya diberikan sebuah tugas untuk keluar daerah dari Lembah Sumereh itu. Karena di saat hari pelantikan itu tiba, sedangkan Larik Sanjaya tidak ada di tempat itu, maka tahta dari Lembah Sumereh turun ke tangan Dirya Wilaga. Maka dari itu Kisana, sebagian penghuni Lembah Sumereh membenci Dirya Wilaga. Itu alasannya Kisana. Jadi, kesimpulan dari cerita yang saya dapatkan, Dirya Wilaga sangat mungkin untuk kita kalahkan di sana. Melalui celah orang malu-malu yang tidak menyukainya. Melalui celah kebencian di sana. Dirya Wilaga tidaklah lebih hebat dari penghuni-penghuni yang lain. Itu yang perlu diingat. Sejatinya dia hanyalah malu. Ya mungkin jika Kisanak berhadapan 1 melawan 1, Kisanak bisa memenangkan pertarungan itu. Jelas. Akan tetapi, dia pemegang kuasa dari patung Lembah Sumereh itu. Selagi patung itu masih terjaga oleh Dirya Wilaga, maka selama itu pula kita akan kesulitan untuk menghadapinya. Berarti patung yang memberikan kekuatan ya. Itu adalah patung kekuatan yang diturunkan oleh Sangkarpati. Berarti dobrak aja Mas. Sedangkan makhluk-makhluk yang membencinya tidak sanggup untuk melawan Dirya Wilaga dengan patungnya itu. Maka mereka memilih menurut dengan apa yang dikatakan Dirya Wilaga. Kalau dobrak langsung gimana? Tunggu. Tidak bisa Kisana. Mungkin alangkah baiknya menghadapi masalah seperti itu, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan satu melawan banyak sekalipun dari Dirya Wilaga. Kita incar patungnya di sana.
kita incar patungnya. Akan tetapi yang menyulitkan di sini Kisana, jika kita langsung mengincar patungnya, maka ribuan makhluk penghuni dari lembah Sumere mungkin akan dengan sangat mudah menghabisi Kisana. Waduh. Saya paham yang sampai ucapkan. Mengerti sampai sini? Ya, saya paham. Jadi yang harus kita lakukan sebelum kita mendapatkan atau berusaha untuk mendapatkan patung itu, yang harus Kisana lakukan adalah mengumpulkan makhluk-makhluk yang membenci Dewi Naga. Aduh, domba. Mungkin kata-kata itu terlalu kasar di sana. Ini adalah sebagian dari cara. Ya. Dengan mengumpulkan makhluk-makhluk itu, maka kita akan memiliki banyak pasukan untuk menyerang Dewi Naga dan patungnya. Akan tetapi kita hanya perlu tertuju pada satu tujuan, patungnya terlebih dahulu. Ingin saya tanyakan padamu, Pilo. Sampean itu tadi mengatakan Larik Sanjaya. Apakah makhluk itu masih benar-benar ada? Saya belum pernah menjumpainya di sana, karena saya mendengar cerita ini hanya dari penghuni-penghuni lembah Sumere itu. Mungkin Nanti akan saya tanyakan aja lah. itu jika Kisana mengetahui. Tetapi ada imbas yang mungkin Kisana terima jika cara ini gagal, Kisana. Belum tentu mereka yang membenci Dewi Naga mau bergabung dengan Kisana. Itu yang perlu dipertimbangkan. Bisa jadi, walaupun mereka benci terhadap Dewi Naga, tetapi mereka tetap cinta dengan patung Sangkarpati. Bagaimanapun caranya, Kisana harus meyakinkan apa yang Kisana tuju kepada mereka. Itu adalah cara yang terbaik menurutku, Kisana. Jadi sebelum Kisana membujuk mereka, pastikan Kisana sudah memiliki anggapan-anggapan yang tepat untuk meyakinkan mereka. Baik, Pilo. Intinya, Dewi Naga akan sangat sulit dikalahkan karena ribuan makhluk menjadi satu. Kekuatannya bersama dengan jayanya patung lembah Sumere. Akan tetapi Dewi Naga tidak apa-apanya ketika patung lembah Sumere terpecah belah. Ya, Pilo. Saya paham. Baiklah, semoga saja berita yang saya sampaikan bermanfaat untuk Kisana. Tentunya sangat bermanfaat, Pilo. Kecerdasan akan mengalahkan sebuah kekuatan. Gila mantap. Karena kesabaran akan mengalahkan keangkuhan. Sip. Dua kesatria itu, Dewi Naga dan Larik Sanjaya, bukan yang lainnya di sana. Kesatria. Cukup perjumpaan kita di sana. Semoga di sana berhasil. Maaf, Bro. Nanti dulu, Bro. Mau balik ke Eyang, Matri? Tentu. Salamin dari cucu kesayangan, Marcel. Itu ya. Akan saya sampaikan di sana. Waktu untuk menghargai guru sangatlah penting bagiku untuk saat ini. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sakit. Halo. Pulang lu. Ngumpul. Apa
coba yang disampaikan Bino, paham nggak? Satria sedikit Baca, paham Mas tadi. Mungkin Ini Marcel kok Larik Sanjaya, Sangkarpati, patung. Intinya patungnya dobrak. Intinya tujuan kita fokus sama patung. untuk mungkin gini kita mencari dulu yang namanya Larik Sanjaya Mas ya. Larik Sanjaya. ini teman-teman. Jadi Jelasin Mas, tolong Mas. Beliau mengatakan bahwasanya Tria Wilaga itu sebenarnya tidak ada apa-apanya tanpa patung yang diberikan oleh Sangkarpati itu. Jadi jika memang kita mau menyerangnya ke Tria Wilaga, tentunya tidak akan pernah menang kita, karena si Tria Wilaga selalu berlindung kepada patungnya si itu. Padahal patung Sangkarpati itu memiliki penjaga yang sangat banyak dan sangat kuat, teman-teman. Nah, beliau juga menyarankan kita untuk langsung menyerang ke patungnya, akan tetapi patung itu dijaga oleh ribuan makhluk, akan sangat berkemungkinan kalah banget kita. Dan akhirnya kita diberi celah melalui siapa nanti? Satria satu lagi? Larik Sanjaya. Larik Sanjaya dulu adalah bahasa kitanya itu saingannya si Tria Wilaga waktu mau menjadi pemimpin di Lembah Sumerah ini, teman-teman. Tapi sampai detik ini Dongo Bilo saja belum tahu keberadaan si Larik Sanjaya. Mungkin ya informasi ini bisa kita dapatkan dari salah satu makhluk yang Ada di sana ya. ada di Lembah Sumerah ya. Tentunya makhluk yang biasa kita dialog lah, paling tidaknya Penjagaannya. kita. Penjagaannya. Satpamnya siapa? Ketuk klep. Katup, karo klep. Allah itu teman-teman. Ini luar biasa informasinya Dongo Bilo, teman-teman. Walaupun dia hanya memberikan informasi, tentunya ini sangat bermanfaat, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke perjalanan ke Lembah Sumerah dulu, teman-teman. Nanti Mas. Gini kok. Apa lo? Pan. Gini Pan. Pokok gini kok. Jangan mati dulu, Dik. Kali aja ada yang motok. Udah. Ngantri. Apa tadi kamu Satria apa? Satria Baca ringan. Satria Baca ringan. Oke, buka kabel kan maksudnya? Bentar ini kan. Apa sih? Fokus kok Bismillahirrahmanirrahim min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya masyarul arwahir ruhaniyah. Ulah. Ini padahal. Udah konsentrasi malah. Sumpah. Kaget aku ya kaget. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya masyarul arwahir ruhaniyah. Assalamualaikum balujaan. Assalamualaikum ya qadamul qadam. Assalamualaikum ya ketuk sandolo. Uhduru. Assalamualaikum ketuk sandolo. Waalaikumsalam. Bang, itunya Bang. Laki-laki dirimu. Oh. Kenapa kau memanggilku? Tumben sekali loh malam hari ini. Gak jaga Pak, ya libur apa sampean? Bukan urusanmu. Oh. Saya mau masuk sini Lembah Sumerah. Saya cari-cari kamu biar kamu menghalangi saya, kok nggak menghalangi loh sedangnya. Katanya penjaga.
saya libur. Jika kalau libur berarti nggak ada yang jaga di sini. Saya tidak tahu. Kalau mau masuk silakan masuk. Loh, kenapa bisa begitu? Mas, biasanya promo sih. Sudah kukatakan saya libur. Apa kalian nggak mendengar? Libur, Mas. Berarti kamu tidak menghalangi saya masuk ini? Silakan kalau mau masuk. Loh, nah penjaga penggantinya siapa? Ya libur ya. Dia nggak ada orang dia penjaganya, dia satpamnya, dia libur. Kamu ini bekerja yang benar, Ketut Sandolo. Masa saya mau masuk kamu biarkan? Saya sedang baik hati ya, silakan masuk. Tumben banget lu baik hati. Ketut Sandolo memang baik hati. Oh, biasanya ujung-ujungnya ada syaratnya. Lain kali pakai itu aja, Mas. Belangkon yang sudah jadi. Iya, Bu, ini jadi biar enggak dikit-dikit ikat loh. Gini, Ketut Sandolo. Saya ingin menanyakan sesuatu padamu Mengenai Lembah Sumere. mengenai Lembah Sumere. Tapi tunggu dulu, kenapa kamu bersedih malam hari ini? Biasanya kamu itu ceria, sumringah, cemerlang, Ini bagaimana banyak bicara. Sekarang diem ya. bagaimana tamu mau Masuk. orang penyambutannya kayak gini? Orang berwibawa. Kamu pakai alas kaki semua ini loh. Pakai jaket ganteng ini. Menurutmu saya kelihatan sedih? Wow, sedih banget. Banget. Nih, kalau ada urusannya perasaan, itu ada nyasar kepada fisik. Lebih dari itu. Percuma kau menyembunyikan itu. Kau tidak tahu apa yang saya rasakan. Mas, Nah, gitu. Kan kita bisa curhat toh. Siapa tahu saya menemukan solusi untukmu. semenjak saya berurusan dengan kalian-kalian ini, saya dipecat secara terhormat. Pecat terhormat gimana sih, Bu? Ya, terhormat dipanggil. Dikasih amplop. Oh, gitu. Nah, bukan kita mungkin. Tunggu. Karena kita Terhormat. Gara-gara apa kamu bisa dikeluarkan dari lembah? Kalian salah satunya. Tapi salah banyaknya kan banyak kan? Salah banyaknya banyak. Banyak kan dia libur kayaknya, Pak. Iya lah mungkin. Libur. Banyak kan karaokean kayaknya, Mbak. Ya, ini sih paling cari-cari loh. Apa tuh? Nih. Berarti sekarang kamu tinggal di mana, Tutup? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ada ya jalan-jalan ya. Ada apa? Ya, tentunya yang pertama ya silaturahmi lah. Yang kedua, saya minta maaf sama Nah, itu yang saya tunggu, minta maaf. ini. Ada yang ketiga ini, Apa lagi? yang ketiga ya minta uang. Minta maaf. Nah, ya, nih ambil sisi positifnya saja. Mungkin saja dengan adanya engkau dikeluarkan dari penjagaan Lembah Sumere ini, kau akan menemukan sebuah kebaikan yang akan kau hadapi dalam hidup. Itu sudah pasti. Kau tahu sendiri lah. Tapi saya sudah menjaga bertahun-tahun. Itu baru bertahun-tahun lah. Nanti Apakah menurutmu saya kurang pantas sampai saya diusir? kamu pantas, kamu pinter di sini. Cuma di mata Tuhan itu kamu kayaknya akan lebih ditempatkan yang lebih indah lagi dari tempat ini. iya. Kamu susun saja. Kalau menurutku sih tempat ini kurang pantas buat seorang Mas Ketusan dulu. Keren seperti ini ya. Iya. Ketuksan dulu. Nah, harusnya di pabrik semen. Ikutin, Mbak. Di mana, Mbak? Di mana? Di barang. Pabrik semen. Jadi security. Jadi security. Apa itu? Enggak. Nanti. Apa? Nih, Mau mengasih kenang-kenangan buat saya. ya nanti makanya juga belum selesai. Kenang-kenangan kan kalau mau pulang, ya saya kasih dulu ya. Apa kenang-kenangan? Ya. Jujur, aku seneng mengenal
denganmu Ketub. Eh, Iya, benarkah? saya banyak mengambil pelajaran dari hidupmu. Kepintaranmu dalam berbahasa, kepintaranmu dalam mencaloni. Tentu, itu tugas saya. Nah, saya julukan kalau di bahasa manusia itu S3 marketing. Nah, betul. S3 marketing. S3 S3. marketing. Ya. Soalnya S4 sama S5-nya FK. Jadi ya saya banyak belajar darimu. Semuanya sia-sia, Mas. Nah, kenapa kau katakan sia-sia? Justru saya di sini bangga bisa belajar denganmu loh, Tuan Ketub Sandoro. Belajar kepada makhluk yang gagal. Lebih baik kau cari makhluk-makhluk yang berhasil. Banyak di luaran sana. Jangan merendahlah. Saya tahulah di dalam hatimu itu sebenarnya Berbunga-bunga. bunga-bunga. Memang nyatanya seperti ini. Ini langsung saja lah ya saya memanggilmu. Saya mau menanyakan sesuatu kepadamu. Tolong jawab dengan jujur. Kamu kan sudah tidak bekerja di sini kan? Jadi tidak masalah kan kamu menjawab semuanya kan? Apa yang kau tanyakan? Tentang Tuan Driyawilaka. Kau tahu, dari dulu saya mencari Driyawilaka, tapi sampai saat ini Driyawilaka tak kunjung datang menemuiku. Yang ada malah melukaiku. Melukai teman oleh Mas. Maksudmu mencari Driyawilaka? Saya ingin menghentikan semua perbuatan Driyawilaka. Maaf. Tidak semudah itu, Mas, mengalahkan Driyawilaka. Sudah Mas. Kau tidak tahu Driyawilaka itu siapa? Loh? Saya tahu semua tentang apa yang ada di Lembah Sumere. Sejarahnya saya tahu. Semuanya yang ada di Lembah Sumere saya tahu. Nah, kau sama saja merendahkanku. Tapi nyatanya, apa kau sudah bisa mengalahkan Driyawilaka? Ya proses. Makanya saya mengundang kamu loh. Semuanya ingin bekerja sama ya. Betul. Apa kok nggak sakit hati dikeluarkan kalau nggak dihargai? Saya sedang bingung. Bingung kenapa? Sebelum saya menceritakan, saya sedang bingung. Apa salah saya sampai saya dipecat? Padahal saya yakin makhluk sekitaran sini dia ada yang lebih pandai dari saya. Bahkan saya sudah belajar bagaimana cara menarik pengunjung-pengunjung agar dia masuk ke Lembah Sumere. Sebenarnya saya tidak muluk-muluk. Saya hanya ingin dihargai dan dikenal banyak makhluk. Itu saja. Tapi nyatanya saya dipecat untuk menjaga Lembah Sumere. Nah, tapi Menurutmu gimana? buktinya kamu terkenal kan? Di sini siapa yang nggak tahu Ketub Sandolo? Itu namanya udah berhasil kan? Berhasil. Tapi tidak ada yang menghargai. Pinter loh. Nah, ini yang kamu salah ini. Kamu menggunakan hukum alam harusnya. Katanya udah pinter ngomong tapi nggak tahu ilmu ini nih, Pak. Sehebat apapun kamu berpikir, sepintar apapun kau berbicara, secerdas apapun kau bekerja, sekuat apapun ilmumu, percuma jika kamu itu ditempatkan yang kurang tepat, di tempat yang kurang tepat. Tapi jika sebodoh-bodohnya makhluk sekalipun akan dijunjung tinggi di tempat yang tepat. Masuk. Yo, berarti itu bukan salah kamu, tapi salah tempat. Memang ada tempat seperti itu. Oh, ada. Makanya kamu jangan tinggalnya di Sumereh terus. Ini dunia menatap lah. Pulangnya kurang Sangat pagi, luas Mbak. di sini loh. Mainnya kurang jauh. Siapa yang tinggal di Lembah Sumere? Kemarin kamu kan?
mainnya kurang pagi. Seorang Ketut Sandolo yang baik hati, bijaksana, ramah. Masa disepelekan itu. Salah tempat, Mas. Salah tempat benar. Ya, makanya nanti kamu cari tempat yang dimana engkau dihargai. Berarti tempat yang tepat. Di mana? Nanti akan saya tunjukkan jika kamu memang mau. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Di tempat itu semuanya rata ya Mas ya? Tidak ada. Yang jelas, kau tidak akan mungkin mengalahkan Tirabilaka. Nih, kamu itu selalu membatasi Harapan orang lain. harapan orang dan pikiranmu. Tirabilaka kan bukan Tuhan, kenapa nggak bisa dikalahkan? Yang namanya kemungkaran, yang namanya salah, itu biasanya gampang dikalahkan. Betul. Tentunya kalau bicara secara kekuatan ya saya kalah. Tapi kan adanya ini kan untuk berpikir bagaimana caranya. Dan saya memanggilmu, saya ingin menanyakan sesuatu besar kepadamu. Lusa, mungkin ada 4 hari atau 5 hari yang lalu, kau pernah mengatakan Lembah Sumere ini mempunyai patung. Dengan kedatanganku ke sini, patung itu terlepas atau terputus kepalanya. Itu menandakan Lembah Sumere ini sedang tidak baik-baik saja. Ganda Jula maksudmu? Ganda Jula itu apa? Patung kepercayaan Lembah Sumere. Oh, namanya Ganda Jula. Itu bukan patung biasa. Hati-hati dengan patung itu. Kau tahu lokasinya patung Ganda Jula itu? Sudah kau katakan, Ketut Sandolo, apa yang tidak tahu tentang Lembah Sumere? Wih, berarti kita nggak salah cari orang ya. Lokasinya tahu. Apa benar Tirabilaka semua kekuatan sumber kekuatannya dari patung itu? Kenapa kau tahu? Nah, apa kita serang patungnya saja? Bos, saya tidak berani. Oh, gimana sih? Nih, kan jenengan yang menjaga patung itu, yang tahu lokasinya. Kenapa Bukan nggak? saya yang menjaga. Loh, katanya yang menjaga Lembah Sumere. Saya hanya menjaga di gerbang. Tapi saya tahu tentang patung Ganda Jula itu. Jalannya ke sana tahu. Tentunya tahu. Jika memang sumber kekuatan dari Tirabilaka berpusat pada patung itu, kenapa kita tidak serang patungnya saja? Yang kau katakan, patung Ganda Jula itu kan simbol kejayaan di Lembah Sumere. Jika terjadi sesuatu pada patung itu, yang ada Tuhan-Tuhan di sini menyerang pada makhluk yang berani menyerang patung itu. Bagaimana jika dengan Larik Sanjaya? Kenapa kau mengenal Larik Sanjaya? Dari mana kau kenal? Loh, saya kan tinggal di sini lama ya. Ya adalah kita tahu tuh. Nah, Larik Sanjaya gimana itu? Sahabatnya pernah menitipkan sesuatu ke Mas Kanang. Mas Kanang mau pengen ketemu ya Mas? Larik Sanjaya, dari mana? Memang Tuhan Larik Sanjaya. Itu bukan Tuhan loh, Mas. Bro, iya Mas. Larik Sanjaya itu memang membenci Tirabilaka. Itu yang saya tahu. Dulu pernah rebutan takhta ya. Kok toa? Kau tahu lagi. Lebih baik kau yang menjaga Lembah Sumere. Lebih tahuan dia daripada kamu loh. Kau mengenal dekat dengan Larik Sanjaya? Tentu saya mengenal dekat dengan Larik Sanjaya. Sering dia menghampiri saya ketika saya menjaga.
Dia memang bijaksana. Dia memang kuat. Tapi dia tidak pernah masuk ke lembah Sumerah. Kok bisa tahu sih? Malah tawon. Loh, Larik Sanjaya ada di dalam. Dia menyimpan dendam kepada Dewa Winaka. Gara-gara tahta itu. Nah, Dia sering bercerita denganmu. tentunya. Apakah kau bersedia temukan saya dengan Tuan Larik Sanjaya?